Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Geologi Umum yang beranggotakan Muhammad Nasir, Nur Hasanah, Rita Sumul Lestari, Muhammad Rizky Hasan, Nur Aulia Ramadhani, Kakak Dwi Ambarwati, Sri Hamida, dan saya sendiri Linda. Kami akan melakukan diskusi kelompok mengenai 8 soal yang berkaitan dengan materi struktur geologi. Selamat menyaksikan. Apa aja sih yang ada di dalam mekanika batuan? Mekanika batuan yaitu gaya, tekanan litostatik, gaya tarikan, tegasan tensional, tegasan kompresional, dan tegasan geser. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak dan mengubah arah pergerakan suatu benda. Contohnya seperti gaya gravitasi yang merupakan gaya tarikan bumi, sehingga benda apapun yang jatuh dari atas maka akan jatuh ke bawah. Kemudian ada tekanan litostatik. Sama halnya dengan hidrostatik atau tekanan yang ada di dalam air, semakin dalam di air maka semakin besar tekanannya. Begitu pula dengan litostatik yang merupakan tekanan yang sangat besar di dalam bumi. Jauh lebih besar tekanannya daripada di dalam air. Tekanan ini menekan ke segala arah dan akan meningkat kalau semakin ke dalam bumi. Kemudian gaya tarikan. Gaya tarikan adalah gaya yang dihasilkan dari tegasan yang dapat merubah panjang, distortion atau bentuk, dilation atau dilatasi, atau mengubah ketiga-tiganya. Kemudian tegasan tensional. Tegasan tensional merupakan tegasan yang dapat membuat batuan menjadi renggang atau mengencang. Sementara tegasan kompresional adalah tegasan yang membuat batuan mengalami penekanan. Dan yang terakhir yaitu tegasan geser. Tegasan geser ini merupakan tegasan yang dapat membuat pergeseran atau perpindahan batuan. Apa yang dimaksud dengan deformasi batuan? Deformasi batuan terjadi akibat adanya tegangan atau stres dan tarikan atau strain pada lapisan bumi. Tekanan atau tarikan yang terus-menerus menyebabkan daya dukung pada batuan akan mencapai batas maksimum hingga akhirnya menimbulkan rekahan atau patahan secara tiba-tiba. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pergerakan muka bumi? Faktor penyebab pergerakan lempeng bumi, faktor-faktor tersebut yaitu arus konveksi mantel, dorongan punggungan samudera pada mantel upwelling, tarikan lempeng. Apa sih perbedaan dari kekar, sesar, dan lipatan? Jadi yang pertama adalah kekar. Kekar adalah suatu rekahan atau retakan yang terbentuk pada batuan, tetapi boleh mengalami pergeseran dalam bidang rekahannya. Kekar terjadi akibat dari proses tektonik, pelapukan, maupun perubahan temperatur yang signifikan. Yang kedua adalah sesar. Sesar adalah rekahan batuan yang mengalami pergeseran atau perpindahan, dan arahnya itu sejajar dengan patahannya. Secara umum, sesar atau patahan bisa terbentuk akibat adanya gaya dalam batuan, yang bisa berupa gaya yang menekan, gaya yang menarik, serta kombinasi keduanya. Daerah dengan sesar yang masih aktif bergerak adalah wilayah yang rawan akan gempa bumi. Yang terakhir, lipatan. Lipatan adalah pembengkokan atau suatu gelombang pada batuan. Lipatan pada kulit bumi bisa terjadi akibat dari gerakan yang berasal dalam bumi. Gerakan itu terjadi disebabkan dari tekanan yang besar disertai temperatur yang tinggi. Hal ini mengakibatkan bahwa sifat batuan menjadi plastis. Keplastisannya inilah mengakibatkan batuan akan terlipat jika terdapat dorongan energi tektonik. Keempat, jelaskan jenis-jenis kekar disertai gambar. Kekar dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama string S joint atau kekar pengerutan, yaitu kekar yang disebabkan karena gaya pengerutan yang timbul karena pendinginan pada batuan beku atau pengeringan pada batuan sedimen, biasanya berbentuk poligonal yang memanjang. Yang kedua, head joint atau kekar lembar, yaitu sekumpulan kekar yang sejajar dengan permukaan tanah, terutama pada batuan beku. Pembentukan kekar ini akibat menghilangnya beban batuan yang tererosi. Penghilangan beban pada kekar ini terjadi akibat batuan beku belum benar-benar membeku secara keseluruhan. Tiba-tiba di atasnya terjadi erosi yang dipercepat. Sering terjadi pada sebuah instruksi konkordan atau sil dangkal. Dan yang terakhir, kekar akibat tektonik. Kekar tektonik terbentuk karena adanya pengaruh dari proses-proses tektonik ataupun gaya-gaya akibat dari pergerakan kulit bumi. Berdasarkan genesanya atau proses terbentuknya, kekar tektonik dibedakan menjadi kekar cerus atau shear joint, kekar ekstensi,
kekar yang terbentuk akibat adanya gaya tarik, dan kekar rilis. Sesar adalah rekahan yang mengalami pergeseran yang jelas. Pergeseran tersebut dapat terjadi berkisar beberapa milimeter hingga ratusan meter, dan panjangnya berkisar beberapa desimeter hingga ribuan meter. Sesar bisa terjadi di semua jenis batuan, karena adanya pergeseran akibat sesar akan mengubah perkembangan topografi dan mengontrol air permukaan, merusak stratigrafi batuan, dan lain sebagainya. Sesar terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sesar naik, terjadi apabila hanging wall relatif bergerak naik terhadap footwall. Yang kedua, sesar mendatar, merupakan sesar yang arah pergerakannya sejajar. Sesar ini pembentukannya dipengaruhi oleh tegasan kompresi. Sesar mendatar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu dekstral dan sinistral. Yang ketiga ada sesar normal, terjadi saat hanging wall bergerak ke bawah terhadap footwall. Ada satu jenis sesar lagi yaitu sesar miring. Sesar miring merupakan gabungan dari strike fault dan normal fault, sehingga pergerakan batuan terjadi secara naik atau turun, juga mengalami pergerakan secara horizontal ke kanan ataupun ke kiri, sehingga pergerakan yang terjadi timbul secara vertikal dan horizontal. Bidang sesar dapat dibagi menjadi 2 blok utama, yaitu blok atas bidang sesar yang disebut hanging wall dan blok bawah bidang sesar yang disebut footwall. Lipatan bidang sumbu. Lipatan tegak atau symmetric fault. Lipatan yang bidang sumbu lipatannya tegak lurus terhadap bidang lipatan juga membagi syncline dan anticline secara merata atau simetris. Lipatan miring atau asymmetric fault. Lipatan tegak yang mengalami tekanan terus-menerus sehingga bentuknya tidak lagi tegak melainkan miring ke salah satu sisi. Lipatan rebah atau overtooth fault. Lipatan yang terbentuk landai yang terlihat seperti benda merebah. Lipatan sesar sungkup atau overthrust. Terjadi mengalami pelipatan yang tidak cukup elastis, maka terjadinya patahan. Lipatan menggantung. Memiliki bagian atas yang menggantung, di mana bagian puncuknya terdorong sangat tinggi sehingga tampak menggantung. Lipatan isoklinal atau isoklinal fault disebabkan oleh adanya dorongan yang terjadi secara kelanjutan. Lipatan secara intensitas. Lipatan terbuka, adanya proses deformasi yang lemah sehingga tidak mengalami penebalan atau penipisan lapisan tanah. Lipatan penutup, adanya proses yang lemah sehingga mengalami penebalan atau penipisan pada lapisan tanah. Drag fault, adanya penggeseran antar lapisan tanah. End and column fault, lipatan yang saling merebah satu dengan yang lainnya. Culmination and diffraction, sudut runcing pada bagian arah yang berlainan. Synclinorum, syncline utamanya memiliki ukuran yang lebih kecil. Anticlinorium, anticline utamanya memiliki ukuran yang lebih kecil. Jelaskan hubungan antara kekar, sesar, dan lipatan. Penjelasan hubungan antara ketiganya dapat dijelaskan melalui 3 stage of deformation. Yang pertama, 1. Elastik. Elastik apabila suatu benda dikenai gaya, maka akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk dan ukuran. Dan apabila gaya dihilangkan, maka benda akan kembali pada bentuk dan ukuran semula. Batas benda yang dapat dikatakan kembali seperti semula jika gaya dilepas disebut sebagai elastic limit. Apabila deformasi belum mencapai titik elastik atau elastic limit ketika gaya dihilangkan, maka bentuk benda akan kembali seperti semula. Namun sebaliknya, ketika deformasi melampaui titik ini, yang akan terjadi adalah perubahan secara permanen. Yang kedua ada plastik. Plastik apabila jika gaya yang bekerja mencapai elastic limit, maka disebut sebagai plastik. Benda yang terkena gaya hanya sebagian yang dapat kembali ke bentuk semula.
jika gaya dihilangkan. Gaya yang ketiga ada brittle dan ductile. Ductile merupakan suatu irreversible change atau proses perubahan yang membuat materi atau benda tidak bisa kembali seperti semula. Kekar sesar lipatan di Kalimantan Selatan. Contoh kekar yang terjadi di Kalimantan Selatan. Kekar yang terjadi di Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Rantau, Kabupaten Tapin, batuan tersebut sering disebut dengan Bukit Talikur. Batuan tersebut terbentuk karena ketidakmampuan batuan untuk menahan tekanan yang terlalu besar. Akibatnya, batuan mengalami keretakan di titik terlemahnya. Tempat tersebut dikelola oleh masyarakat sekitar menjadi tempat wisata. Contoh sesar yang terjadi di Kalimantan Selatan. Sesar Meratus ini posisinya ada di wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian sesar Mangkalihat memanjang dari Maratua melewati Tarakan ke Malaysia, dan sesar Patahan Tarakan memanjang dari barat Pulau Tarakan ke timur Tarakan. Kalimi menerangkan secara umum Kalimantan berada di ring ketiga dalam potensi gempa. Dibandingkan wilayah Indonesia lainnya, Kalimantan sangat minim gempa bumi yang bisa menimbulkan tsunami. Menurutnya, gempa bumi terjadi dikarenakan bumi yang terus-menerus melakukan rotasi, sehingga lempengan-lempengan bumi juga bergerak mencari posisi di antara lempengan lainnya. Contoh lipatan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Gunung Tiban yang berada di Tiwingan Lama, Kecamatan Arasio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mengapa disebut lipatan? Adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan melipat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf masih banyak kekurangan dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.